Vespa GTS 150 Classic. Ada 3 warna dari Vespa GTS 150 Classic ini ya. Yang pertama yaitu warna ini. Kalau Vespa sendiri memberi nama dengan warna Green Relax. Kemudian ada warna coklat yaitu Beige Sabia seperti ini. Kemudian ada warna hitam atau Black Vulcano. Nah, seperti ini. Vespa GTS Classic menggunakan windshield ya seperti inilah tampilannya ya. Kalau pendapat saya pribadi pas dan bagus banget, sekutik banget ini. Apalagi kalau saya pegang dan saya lihat itu material windshieldnya sepertinya bagus itu ya, tebal. Nah, untuk dudukan atau baut dari windshieldnya ada di bawah stang. Nah, di situ. Di kaki-kaki, skutik Vespa tipe GTS ini dilengkapi dengan banyak fitur modern ya. Antara lain ada ABS atau anti-lock brake system, sudah dual channel, depan dan belakang. Sistem pengereman ini itu berfungsi untuk mencegah roda terkunci saat pengereman mendadak atau di jalan yang licin. Kemudian ada fitur tilt sensor. Fitur ini tuh berfungsi untuk mematikan mesin secara otomatis di kemiringan tertentu. Jadi fitur ini tuh dapat mencegah pengendara terseret ketika motor mengalami kecelakaan. Kemudian ada fitur anti-diff system. Fitur pada motor Vespa GTS ini yang berfungsi untuk mencegah motor menuki atau terlalu ekstrim saat mengerem secara kuat. Jadi fitur ini tuh berupa plat besi yang dipasang melintang di atas shock breaker depan ya. Jadi dengan adanya anti-diff system ini, motor akan lebih mudah dikendalikan dan diarahkan. Kemudian manfaat lainnya dari fitur anti-diff system adalah gejala roda depan bergoyang ke kanan, ke kiri itu hilang. Kemudian langkah kompresi dan rebound terasa lebih lambat. Kemudian ketika menikung roda depan terasa lebih terkontrol begitu. Dan manfaat lainnya yaitu gejala maunya lurus itu jadi lebih minim. Kemudian ada fitur ASR atau Anti-Slip Regulation. Fitur ini adalah fitur keselamatan yang berfungsi untuk menjaga kecepatan roda depan dan belakang agar tetap sama. Jadi fitur ini tuh bekerjanya dengan cara membandingkan kecepatan roda depan dan belakangnya. Kemudian menurunkan performa mesin ketika ada perbedaan kecepatan antara roda depan dan belakang. Saya rasa fitur-fitur ini sangat meningkatkan keamanan dan kenyamanan ya saat mengendarainya. Kemudian juga ada keyless system dan bike finder. Ini adalah fitur yang memungkinkan rider untuk membuka atau mengunci kendaraan tanpa menggunakan kunci mekanis. Sementara bike finder adalah fitur yang membantu rider menemukan lokasi parkir kendaraan. Kemudian ada electric seat opening, jadi membuka jok hanya dengan menekan tombol elektrik. Kemudian ada start and stop engine. Ini tombol biasanya ada di motor sport ya. Kemudian ada juga sudah immobilizer, yaitu sistem anti pencurian yang menggunakan gelombang radio untuk mengidentifikasi kunci. Kemudian juga terdapat fitur connect system, yaitu MIA connectivity system. Tapi untuk fitur ini opsional ya, artinya dijual terpisah dengan motornya. Ya, itulah deretan fitur-fitur yang terdapat di Vespa GTS 150 Classic ini ya. Nah, itu yang membuat motor GTS 150 ini terasa premium. Ternyata banyak fitur yang ditanamkan di dalamnya. Vespa motor tipe ini atau GTS 150 Classic ini dijual seharga 79 jutaan ya. Untuk harga lebih tepatnya bisa dicek di websitenya Vespa atau di dealer-dealer terdekat. Di genggaman tangan itu ada hand grip dengan desain baru, begitu juga dengan desain spion, juga desain baru.
Jok dengan desain baru, warna abu-abu, kemudian double stitching, jahitannya double begitu, dengan desain garis vertikal. Ciri khas utama skutik ini itu terletak pada mesin dengan 4 katup dan pendingin cairan. Sementara untuk mesinnya dibekali dengan kubikasi 155 cc dengan daya maksimum 11,5 kW per 8.250 rpm dan torsi maksimum 15 Nm per 6.500 rpm. Kemudian untuk dimensi dan berat selengkapnya bisa dilihat di tabel. Nah, untuk para pengguna atau yang biasanya menggunakan motor lain seperti PCX 160 ABS atau NMAX Connected atau NMAX yang terbaru itu. Nah, perbandingannya dari berat GTS 150 Classic ini lebih berat 30 kg dari PCX 160 ABS atau NMAX Connected. Jadi kurang lebih berat 30 kiloan, yaitu kalau berat GTS itu 160 kilo, kalau PCX itu 130 kiloan, hampir sama dengan NMAX Connected. Kemudian untuk kapasitas tangki itu lebih besar PCX ya. Kalau PCX 160 ABS itu 8,1 liter, sedangkan NMAX Connected itu 7,1 liter. Kalau GTS 150 Classic ini kapasitas tangkinya 6,5 literan. Juga termasuk tinggi jok. Jadi tinggi jok ini GTS 150 Classic lebih tinggi 3 sentian dari PCX maupun NMAX. Kalau GTS 150 Classic ini tinggi joknya 79 cm, sedangkan PCX 160 ABS dan NMAX Connected itu hampir mirip ya, yaitu 76 cm. Nah, ini untuk dimensi dan berat mungkin jadi pertimbangan dan gambaran sebelum memiliki motor ini. PT Piaggio Indonesia itu meluncurkan 3 model Vespa GTS terbaru ya, yaitu Vespa GTS Classic, kemudian Vespa GTS Super Sport, dan Vespa GTS Supertech. Untuk tipe klasik dan super sport itu sama-sama dibekali mesin 150 cc ya. Sementara Vespa GTS Supertech itu dibekali mesin 300 cc. Nah, yang saya bahas di sini adalah perbedaan yang sama-sama dengan menggunakan mesin engine 150 cc ya, yaitu Vespa GTS 150 Classic dengan Vespa GTS 150 Super Sport. Menurut saya ada 4 perbedaan ya. Perbedaan pertama itu jelas harganya, kemudian yang kedua itu perbedaan warna, kemudian yang ketiga itu perbedaan di fitur MIA ya. Jadi MIA ini itu digunakan untuk mengakses informasi terkait kendaraannya melalui aplikasi, baik itu di Android Play Store atau Apple App Store ya. Nah, fitur ini itu hanya tersedia di GTS Super Sport. Jadi untuk GTS Classic, fitur ini opsional ya, bisa didapatkan terpisah dengan unitnya. Baik, mari kita lihat tampilan penuh dari Vespa GTS 150. Sekian, terima kasih yang bisa saya ulas sedikit tentang Vespa GTS 150 Classic. Semoga kita yang ingin memiliki motor ini disegerakan untuk memilikinya. Amin. Terima kasih.